Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb semesta alam, zat yang tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat-nikmat kepada hambanya, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Namun ada satu nikmat yang sering kali luput dari pandangan kita, yaitu nikmat kesempatan. Kesempatan bangun pagi, kesempatan menghirup udara segar, kesempatan hadir di acara ini, dan kesempatan kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Salawat berserta salam mari kita curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyina wa Safina Kira Muhammadin. Beliau adalah Nabi yang sangat amat mencintai umatnya, dan ketika beliau dihadapkan oleh berbagai ujian dan cobaan, yang keluar dari lisan beliau, yang keluar dari mulut beliau bukanlah doa kebinasaan, melainkan harapan agar suatu hari nanti umat tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hampir setiap manusia memiliki rasa takut. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang takut kehilangan orang yang dicintai, ada yang takut gagal meraih cita-cita. Rasa takut itu hal yang wajar karena Allah menciptakan rasa takut agar manusia lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Orang yang takut terjatuh saat berjalan di ketinggian, maka ia akan berjalan lebih pelan karena ia takut terjatuh. Orang yang takut tersesat saat berjalan di hutan, maka ia akan mencari petunjuk karena ia takut tersesat. Begitu pula orang yang takut dengan Allah. Orang yang benar-benar takut dengan Allah, maka ia akan lebih berhati-hati dalam memilih setiap langkah dalam hidupnya. Sayang seribu sayang, hari ini dari kita kebanyakan lebih takut kehilangan dunia dibanding kehilangan akhirat. Ada yang rela belajar sampai tengah malam tapi sulit dibangunkan untuk sholat subuh. Orang yang kerja di luar sana, ada yang rela meninggalkan sholat Jumat karena takut dipecat oleh bosnya. Padahal niatnya untuk mencari rezeki tapi malah meninggalkan Allah yang Maha Pemberi rezeki. Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Dan kita sedang berjalan ke tujuan akhir kita, yaitu akhirat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan perjalanan ini. Tiap detik berlalu, kita semakin dekat dengan kematian. Anak kecil tumbuh menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi dewasa, dan dewasa semakin lama menjadi lansia, dan pada akhirnya semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membawa jabatan, tidak membawa harta, tidak membawa kendaraan. Yang kita bawa hanyalah amal yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah seringkali menceritakan tentang surga, tentang sungai-sungai susu yang mengalir, tentang kedamaian yang abadi yang tidak pernah berakhir, tentang kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh mata, oleh telinga, bahkan oleh hati manusia sekalipun. Namun Allah juga seringkali menceritakan tentang neraka. Mengapa demikian? Apakah Allah berniat menakut-nakuti hambanya? Tidak. Seorang ayah yang berkata kepada anaknya untuk tidak bermain di rel kereta, apakah ayah tersebut berniat menakut-nakuti anaknya? Jelas tidak. Karena larangan itu lahir karena kasih sayang. Karena seorang ayah tersebut tahu akibat apa yang akan terjadi jika anak dibiarkan bermain di rel kereta. Begitu juga dengan Allah. Allah tidak butuh ketaatan kita. Allah tidak akan berkurang sedikit pun rasa kasih sayangnya jika kita melakukan maksiat. Karena Allah begitu amat mencintai umatnya. Dan ketika Allah menceritakan tentang Al-Quran, bukan berarti Allah tidak menyayangi kita, melainkan itu justru tanda rasa kasih sayangnya. Seolah-olah Allah berkata kepada kita, jangan pilih jalan itu, aku telah menunjukkan jalan yang benar yang lebih baik untukmu. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita ketika mendengar kata neraka, yang terbayangkan dalam pikiran kita adalah kobaran api. Padahal neraka bukanlah sekedar kobaran api. Neraka adalah tempat ketika penyesalan tidak lagi bisa mengubah apapun. Neraka adalah tempat ketika seseorang ingin kembali ke dunia untuk bersujud kedua kali, melainkan tapi sayang Allah tidak memberi kesempatan itu. Neraka adalah tempat ketika seseorang ingin berkata, ya Allah, izinkan hamba kembali ke dunia dan hamba akan menjadi hamba yang taat. Tapi sayang yang diberikan bukanlah kesempatan kedua, melainkan balasan yang telah dia lakukan semasa ia hidup. Jadi selama nafas masih bisa berhembus, selama
Al-Quran masih bisa dibaca, selama pintu taubat masih terbuka, selama mulut masih bisa mengucapkan istighfar, maka jangan pernah menunda taubat. Jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Jangan pernah merasa waktu kita masih panjang, karena kita tidak ada yang tahu kapan waktu ini akan berakhir. Mungkin hari ini, mungkin malam nanti, atau mungkin setelah majelis ini. Semoga Allah menjadikan rasa takut kita kepada neraka sebagai jalan untuk semakin mencintai ketaatan, semakin menjaga sholat, semakin sering mengucapkan istighfar, dan semakin mengharap kepada rahmatnya. Karena hidup seorang mukmin bukanlah hidup dalam ketakutan, melainkan hidup yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Amin. Semoga Allah menerima taubat-taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, memasuki kita ke dalam surganya bersama orang-orang soleh, bersama keluarga-keluarga kita, bersama teman-teman kita, dan bersama seseorang yang kita kagumi dari kejauhan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, jika ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin umatnya belajar dari kesalahan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.